Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Izzat Fikri dari Universitas Profesor Dr. Hamka, ingin mewawancarai dari sekolah SMK Dwi Guna dalam rangka PLP 1. Di sini telah hadir bersama kita pihak dari SMK Dwi Guna, yaitu perwakilan dari Kepala Sekolah SMK Dwi Guna. Ya. Mohon untuk diperkenalkan. Ya, terima kasih atas waktunya dalam kegiatan PLP yang pertama ini. Saya Pak Hussein Nadawi. Saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK TID Guna. Tahun ini saya menjabat masih sebagai wakil dan mewakili dari Bapak Kepala Sekolah SMK Dwi Guna, yaitu Bapak Maman Fernandi, karena berhalangan hadir dan tidak bisa mengikuti kegiatan wawancara di Zoom meeting ini. Mungkin nanti insya Allah saya akan menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh saudara dalam meningkatkan mutu dalam PLP yang saudara lakukan secara daring ini. Silakan. Ya, baik Pak, terima kasih atas perkenalannya. Mungkin langsung ke intinya aja ya Pak ya. Yang pertama, Ya. apa visi misi dari SMK Dwi Guna? Oke, visi dan misi SMK Dwi Guna ini adalah dengan, kalau visinya itu dengan, saya juga. Visinya adalah unggul dalam mutu prestasi dalam kreasi, teguh dalam imtak, dan berbudi pekerti luhur dan berbudaya ramah lingkungan. Nah, itu jadi visi misi itu unggul dalam mutu, yaitu visinya. Sedangkan misinya itu ada 6 poin, karena saya juga tidak hafal semuanya, tapi yang pertama menerapkan mengembangkan nilai-nilai budaya setempat dalam setiap aspek kehidupan warga sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, melakukan pengembangan kurikulum secara berkelanjutan, menciptakan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan yang profesional, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, asri, dan nyaman, dan dengan menerapkan manajemen lingkungan sekolah yang hijau, ya, karena sekolah kita ini sekolah penghijauan. Terusnya mewujudkan kreasi sebagai hasil inovasi pembelajaran. Itulah visi dan misi SMK TID Guna yang berdiri pada tahun 2005 dan selama 5 tahun kita merubah sedikit dari visi misi yang ada menjadi lebih baik lagi, karena setelah akreditasi nanti akan ada suatu pembaharuan dari proses-proses penjabaran visi yang ada di SMK Dwi Guna. Mungkin itu visi misi yang ada di sekolah kami. Mungkin bisa dipahami dan dicermati. Kalau emang lebih jelasnya nanti kamu bisa melihat di web sekolah, yaitu dwiguna.info. Jadi di situ banyak sekali visi misi dan profil sekolah SMKTI Dwi Guna. Baik, terima kasih Pak. Lalu ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana kultur yang diberikan sekolah untuk tujuan pembentukan karakter pada peserta didik? Oke, kultur. Kultur itulah budaya sekolah. Budaya sekolah itu kita mengarah kepada iman dan takwa, ya, sesuai dengan visi yang tadi, menyesuaikan imtak dan iptek. Iptek dan imtak yang ada di SMK Dwi Guna. Jadi kultur yang dibawa ke SMK Dwi Guna, selain teknologi, kita juga membiasakan kultur keagamaan yang ada di sekolah kami. Contohnya pembiasaan kegiatan-kegiatan keagamaan atau kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada nilai positif, ya, untuk siswa, ya, seperti kegiatan-kegiatan yang mencerminkan nilai pembelajaran agama, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, dan pelajaran-pelajaran lainnya. Jadi kultur pembiasaan untuk keagamaan dan kepada teknologi juga. Karena berkaitan kita itu ada 4 jurusan, yaitu yang pertama rekayasa perangkat lunak, terusnya otomatisasi tata kelola perkantoran, terusnya TKRO, teknik kendaraan ringan otomotif, dan TBSM. Jadi bukan hanya teknologinya, tapi kita bangun juga kultur keagamaan dan ingat rasa cinta tanah air di dalamnya, karena proses-proses kegiatan-kegiatan itu dilakukan pada momen-momen, ya, seperti upacara dan lain sebagainya atau kegiatan keagamaan.
Jadi pembentukan karakter itu diambil dari kegiatan iman dan takwa atau imtak, dan ipteknya yang dilakukan dalam kegiatan keseharian di SMKT Dwi Guna. Tuh. Baik, Pak. Itu mungkin itu kulturnya ya. Jadi kultur keagamaan tetap ditonjolkan di dalamnya selain kultur teknologi yang ada yang menjadi kompetensi yang ada di sekolah kita. Tuh. Berarti pada intinya mengedepankan akhlak yang baik ya, Pak ya? Ya, mengedepankan akhlak yang baik. Karena moto kita ya, kita itu yayasan Al-Ikhlas. Jadi Al-Ikhlas itu yayasan keagamaan. Berarti ada perubahan setiap tahunnya. Dulu SMK Dwi Guna tidak ada siswinya yang tidak menggunakan kerudung. Ya, menggunakan rok span atau rok yang itu yang ngetat. Tapi sekarang itu kita tingkatkan lagi. Semua siswi SMK Dwi Guna harus menggunakan jilbab. Terusnya tidak boleh menggunakan seragam yang kecil dan tidak boleh menggunakan seragam selain seragam yang rempel yang disesuaikan dengan keagamaan yang timbul di masyarakat juga. Tuh. Jadi karakter keagamaan. Baik, Oke? Pak. Baik. Nah, Yang selanjutnya, bagaimana struktur yang ada pada sekolah dan tata kerja struktur tersebut? oke. Struktur yang ada di sekolah itu mulai dari kita mempunyai manajemen sekolah mulai dari yayasan, direktur pendidikan, kepala sekolah, kesiswaan, sampai dengan bimbingan konseling dan wali kelas di bawahnya sebagai pembantu sekolah. Makanya kalau emang mau dijabarkan satu-satu semuanya ada di profil sekolah kami. Tapi untuk tahun ini kita itu ditambahkan dengan direktur pendidikan. Ya, jadi ya, setingkat dengan yayasan ada direktur pendidikan. Jadi dari yayasan, direktur pendidikan, kepala sekolah, ada kesiswaan, ada kurikulum, ada kepala program, terusnya ada BP, BK, tata usaha, ada pembina OSIS, dan di bawahnya ada wali kelas sampai dengan ketua kelas. Dan satu lagi ada komite sekolah di dalamnya. Kalau berkaitan dengan struktur, ya pasti sudah hampir sama semua dengan sekolah-sekolah yang lain. Tapi kita ada tambahan lagi, yaitu direktur pendidikan. Karena kita ada 3 sekolah yang dinaungi yayasan, jadi di dalamnya ada direktur pendidikan yang mengawasi semua sekolah-sekolah yang ada di lingkungan yayasan. Itu. Baik, Pak. Lalu kita berbincang tentang peraturan dan tata tertib. Bagaimana pihak sekolah dalam mengimplementasikan peraturan dan tata tertib tersebut? Peraturan tata tertib sekolah itu diinformasikan kepada orang tua pada saat siswa itu mendaftar sebagai peserta didik baru di SMK TI Dwi Guna. Jadi ketika siswa datang, orang tua datang ke sekolah mendaftar, ada wawancara di situ. Wawancara di situ kami memberikan selembar peraturan tata tertib mulai dari dia jam masuk sampai dengan jam pulang, terusnya pembiasaan dan lain sebagainya yang ada di dalamnya. Dan ditandatangani dengan materai disetujui oleh orang tua. Nah, nanti apabila ada pelanggaran-pelanggaran nanti orang tua sudah tidak berbicara lagi karena apa? Semuanya sudah tertera di dalam tata tertib tersebut. Itu tata tertibnya. Penerapannya gimana? Itu pembiasaan sehari-hari, ya mulai dia datang ke sekolah dari seragamnya, terus dari tata cara bicaranya sama gurunya itu nanti itu ada semua di tata tertib yang ada di sekolah. Jadi terus kita pampang juga tata tertib secara terperinci di bagian sekolah, ada di bawah di pas masuk mulai dari seragam itu ada hari-harinya yang ditentukan, terusnya mulai dari poin-poin peraturannya, sanksi-sanksinya, terusnya mulai dari itu nanti mengarah kemana kalau ada masalah-masalah yang lainnya. Jadi ketika siswa itu terkena poin tersebut, dia akan menghadap siapa. Itu diatur semua dalam tata tertib yang ada di SMK TI Dwi Guna. Jadi implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada yang melakukan pelanggaran, kami lihat poinnya yang mana, kami berikan poin, kami berikan kepada wali kelas, dan wali kelas apabila sudah numpuk poinnya akan diserahkan kepada BP atau BK. Nanti ketika sudah diindahkan kepada BK, nah itu nanti akan diambil kesimpulannya bagaimana siswa tersebut apakah ada hukuman khusus atau lain sebagainya. Berkait pasti dalam peraturan pasti ada sanksi di dalamnya, gitu ya.
dengan pembiasaan, penerapan, dan penindaklanjutan dari tata tertib yang ada di sekolah kami. Tuh, Oh, baik, Pak. ya. Lalu, Dimengerti tidak? gimana nih, Pak? Karena tata Ya, tertib itu sebenarnya berfungsi mengikat ya, Pak ya, untuk iya mengatur mengikat. dan membiasakan Mengatur. mahasiswa, peserta didik. Yes. Ya bisa jadi karena maka dari itu kami itu dari awal dia masuk siswa baru di SMK Dwi Guna, kita kasih promnya, formulirnya, diisi sama orang tuanya, di belakang ada tata tertib dan ditandatangan di atas materai. Ketika itu dari materai, apabila siswa melanggarnya, ya sudah sesuai dengan apa yang disepakati oleh kedua belah pihak, orang tua dan sekolah. Baik, Tuh, Pak. ya. Lalu selanjutnya, kegiatan-kegiatan seremonial apa yang biasanya dilakukan oleh sekolah? Oke, seremonial itu kan kegiatan-kegiatan yang sudah ada biasanya. Kita melaksanakan kegiatan perayaan peringatan Hari Besar Islam dan Hari Besar Nasional. Ya, seperti 17 Agustus, terusnya Hari Guru, terusnya 10 November, lain sebagainya, atau Kartinian, lain sebagainya, itu kita laksanakan. Kenapa? Kegiatan itu sebagai motivasi buat siswa, ajang prestasi buat siswa, terusnya ajang tatap muka antar kelas misalnya. Jadi kegiatan seremonial yang sering kita lakukan ya PHBN dan PHBI. Terusnya yang lainnya banyak sekali seperti kita ada kegiatan setiap tahunnya itu lomba 3 sekolah SMK kebersamaan yaitu SMK TID Guna, SMK Kesehatan Bakti Insani, dan SMK Media Teknologi yaitu lomba school meeting. Jadi school meeting 3 sekolah. Ya, 3 sekolah yang di dalamnya itu banyak sekali perlombaan-perlombaan dan seperti futsal, cerdas cermat, catur dan sebagainya untuk memotivasi siswa. Dan pada kegiatan Muharram juga ada yaitu kegiatan lomba lomba-lomba perayaan Hari Besar Islam. Tuh, itu ada. Jadi kegiatan seremonial yang dilakukan di sekolah itu sesuai dengan yang ada di kalender pendidikan dan kami juga menambahkan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang mendukung untuk memotivasi siswa agar lebih baik lagi. Nah, mungkin itu kegiatan seremonial yang ada di sekolah. Dan kegiatan-kegiatan mingguannya seperti eh, kegiatan upacara dan sebagainya. Itu ya, seremonial banyak ya karena kita juga menyesuaikan dengan kalender pendidikan. Jangan sampai kita melewati batas-batas kalender pendidikan karena akan mengganggu jadwal kegiatan KBM di sekolah. Tuh, Ya, betul, Pak. ya. Berarti secara garis besarnya kegiatan seremonial yang tadi Bapak sebutkan itu untuk mengikat kebersamaan kekeluargaan ya, Pak ya? Iya, kekeluargaan iya benar. Biasanya antara siswa, antara sekolah, terusnya antara teman-teman. Ya kan di situ banyak kan perlombaan kalau seremonial. Kalau seremonial yang lain ya paling upacara-upacara emang kita lakukan atau kegiatan maulid, kegiatan apa itu kita lakukan. Jadi seremonial banyak sekali. Kalau karena apa? Karena yang ada di kalender pendidikan ya hanya itu saja, nggak ada kegiatan yang lainnya. Tapi ada lebih-lebihannya. Cuman tadi untuk kebersamaan saja seperti school meeting tadi Ya, atau betul, Pak. kegiatan-kegiatan yang notabene mengarah untuk meningkatkan prestasi siswa. Tuh. Sekarang berkaitan tentang ekstrakurikuler. Yang Ya. pertama, ekstrakurikuler apa yang paling banyak diminati di sekolah tersebut? Oke, ekstrakurikuler banyak di sekolah sini. Karena lagi pandemik ini ya, karena di pandemik itu ada ada peraturan pemerintah tidak mengaktifkan semua ekstrakurikuler selain silat. Ya, yang jelas di sini ada badminton, paskibra, futsal, silat, terusnya ada jurnalis, ada OSIS, ada pramukaan dan sebagainya. Yang paling populer itu adalah futsal, silat dan jurnalis. Futsal, silat dan jurnalis itu banyak peminatnya. Kenapa silat futsal itu rata-rata cowok karena di SMK digunakan teknik nih banyak kan nih. Iya, betul. Teknik itu dia banyak mengarah kepada itu futsal, banyak yang pada ikut futsal. Bisa sama silat juga. Silat itu balance antara putri dan putra itu hampir seimbang. Terus kalau jurnalis karena pada resep meliput dan memposting di Instagram dan sebagainya dan sering ngedit-ngedit, makanya kami juga membuat satu tempat wadah untuk mencurahkan kemauan siswa atau bakat-bakat siswa yaitu mencarian berita, informasi dan menyampaikan informasi melalui web dan sebagainya dalam jurnalis tersebut.
Jadi ketiga itu yang paling banyak diminati. Untuk yang lain ya standar lah, karena jumlah anggotanya di bawah 20, kali itu masih di atas 20 semuanya. Tuh, Baik, untuk yang lain. Tuh, untuk futsal sama ini yang paling diminati paling futsal, diminati ya. terus iya silat sama jurnalis tuh 3. Yang OSIS, kalau OSIS ya rata-rata ya nggak terlalu banyak banget gitu. Tuh. Kini itu kalau untuk ekstrakurikuler ada lagi yang lain? Ya. Lalu prestasi dari ekstrakurikuler yang Bapak sebutkan masing-masing apa yang telah diraih? Oke, kalau kita yang sering tanding di luar itu futsal sama silat. Kalau pas kibra kita nggak terlalu ini ya, nggak terlalu booming banget. Mungkin di SMP booming, di SMK-nya agak kurang itu ya, karena prestasi anak tuh berbeda-beda. Jadi untuk silat itu alhamdulillah kita udah JKTC udah sering ikut setiap tahunnya, terusnya Jampang sering ikut setiap tahunnya. Rata-rata ya prestasinya ada yang dapat perak sama emas gitu untuk silat. Kalau untuk futsal kita ada tingkat sekolah, ada tingkat kampus, dan ada tingkat lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Jadi yang paling menonjol itu antara silat sama futsal. Kalau untuk jurnalis karena dia nggak ada kegiatan-kegiatan itu ya, kecuali hanya kegiatan perlombaan-perlombaan desain, tapi tidak memasuki untuk standar-standar yang banyak berprestasinya. Karena siswa yang berprestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler nanti kita akan kasih apresiasi berupa beasiswa, berupa kenang-kenangan dari sekolah dan lain sebagainya, itu akan kami kasih atau kami berikan. Jadi yang sering dapat juara itu antara futsal dan silat. Kalau silat itu harusnya tahun ini kita itu 2 kali tanding nih, 2 kali turnamen. Karena COVID ini, jadi kita udah DP, udah daftar, tapi nggak jadi, katanya nanti bulan Januari insya Allah mudah-mudahan baik dilancarkan. Sama futsal juga tahun ini harusnya tanding juga. Jadi banyak yang ketunda tandingnya karena pas bulan Maret masuk COVID sampai dengan Desember ditutup, ya kegiatan untuk eskul itu ya ditunda semua gitu. Jadi setiap tahun itu ya paling tidak masing-masing eskul 1 kali paling minim tanding, dan selebihnya lebih dari 2 kali gitu itu tanding. Baik, Pak. Berarti dengan kata lain SMK Dwiguna ini cukup banyak prestasinya ya Pak ya? Ya insya Allah banyak. Tapi emang sih kita lihat dari prestasi yang ada saja di bawah, banyak sekali, nggak dipilih aja. Tuh, tapi yang paling tenar adalah futsal sama silat, yang lainnya standar gitu. Ya, Pak. Baik. Standar yang lainnya masih mengikuti. Baik. Oke. Baik. Lalu bagaimana cara sekolah untuk mempromosikan ekstrakurikuler yang mungkin kurang populer? Iya. Itu emang dari peminatan ya yang pertama. Ketika siswa masuk ke SMK Dwi Guna kelas 10 itu dikasih peminatan untuk ekstrakurikuler. Dalam kegiatan MPLS kami semua demonstrasikan ekstrakurikuler yang ada di SMK Dwi Guna. Nah, bagaimana caranya? Yaitu ya setelah mempromosikan atau mendemonstrasikan, ya siswa nanti akan milih ke kami. Nah, itu caranya. Tapi lambat laun kan semakin kendor, misalnya kita kasih program yang satu lagi, boleh merekrut di kelas gitu. Jadi cara-caranya yang pertama itu pada saat kegiatan MPLS. Ya, yang kedua apabila tidak memuaskan pas MPLS, kita akan membuat satu gebrakan lagi, yaitu pemilihan peminatan dalam ekstrakurikuler di kelas masing-masing. Ya, jadi banyak sekali ya milihnya pada mencar-mencar gitu. Nggak satu doang, rata-rata satu kelas itu ada yang milih futsal, ada yang milih jurnalis, ada yang milih paskibra, ada yang milih basket, ada yang milih badminton, nggak semuanya sama jadinya. Jadi teknik yang pertama itu pas kegiatan MPLS, yang keduanya itu pada saat jam sudah berjalan, jadi di kelas masing-masing kita kasih selembar peminatan. Nanti dia akan memilih ekstrakurikuler mana yang dia minati. Jadi peminatan jadinya. Dan diwajibkan masing-masing satu ekstrakurikuler. Paling minim satu ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh siswa tersebut. So, misalnya dia milih hanya silat saja, ya berarti silat saja udah mewakili semuanya. Tuh, atau dia milih futsal saja, futsal saja udah mewakili semuanya. Itu untuk cara yang digunakan untuk merekrutan. Baik Pak. Lalu selanjutnya tentang pembiasaan. Yang pertama, praktek pembiasaan apa yang biasa dilakukan untuk membangun akhlak yang baik pada para peserta didik, Pak?
Oh iya, pembiasaan ya. Biasanya kita dalam kehidupan sehari-hari ketika KBM secara normal, kita itu membiasakan siswa itu yang pertama adalah sholat duha. Sholat duha itu dikelompokkan. Kalau sebelum belajar itu suruh baca suruh pendek. Itu pembiasaan. Suruh pendek, terusnya yang guru-guru itu masing-masing mengkondisikan sholat duha secara bertahap ya sampai dengan waktu yang ditentukan masing-masing guru. Terusnya eh, kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti rutinan sholat berjamaah, sholat duha berjamaah, sholat asar berjamaah, dan sholat wajib yang lainnya. Terus ada kegiatan-kegiatan bulanan dan kegiatan mingguan. Kegiatan bulanan itu biasanya pengajian bulanan, kalau kegiatan mingguan itu biasanya pengajian Jumatan. Itu yang dilakukan di SMK kita. Jadi pas setiap hari siswa itu di kelas sebelum mulai kegiatan KBM, siswa diharuskan membaca paling minim satu surah pendek. Terusnya dilanjutkan dengan kegiatan belajar dan diakhiri dengan doa masing-masingnya. Terusnya apabila guru itu mempunyai tugas untuk siswa itu sholat duha, guru akan mengiring siswanya sholat duha langsung ke aula. Di aula kami siapkan untuk tempat wudhu, untuk tempat untuk sholat dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya ketika sudah berjalan, nah nanti pas juhur udah azan teng dari audio, kita punya audio yang mengingatkan waktunya sholat juhur. Nah itu langsung siswa itu semua keluar kelas, meninggalkan KBM, lalu melanjutkan lanjut ngambil wudhu, langsung sholat juhur berjamaah sampai waktu yang ditentukan. Tuh, itu kegiatan setiap hari sampai sholat asar juga sama. Antara sholat zuhur sama sholat asar. Setelah sholat asar kita baru pulang. Dan pengajian bulanan dan mingguan insya Allah rutin dilaksanakan pas sebelum pandemik dilaksanakan. Kalau sekarang agak susah ya. Karena pandemik terrealisasi. Mungkin insya Allah kalau udah aktif kembali, kita akan mulai kembali kegiatan pembiasaan itu yang setiap hari dilakukan siswa dalam kegiatan di sekolah. Itu. Mungkin itu. Ya, baik Bapak. Ya. Terima kasih atas waktunya dan telah berkenan untuk saya wawancarai dalam kegiatan PLP 1 ini. Ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Kalau emang nanti perlu yang lainnya bisa menghubungi aja nomor saya langsung. Nanti bisa japri. Saya ucapkan mohon maaf karena kepala sekolah tidak bisa mengikuti kegiatan ini dan saya mewakili kegiatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat saudara. Kalau Amin, amin. ada kelebihan diambil, kalau ada kekurangan jangan dipublikasikan, itu aja ya. Ya Pak, baik Mungkin Pak, baik. itu kekurangan dari kami dan sehingga nanti kami akan tingkatkan kembali mutu dari SMK TI Dwi Guna yang ada di Depok ini. Ya, Baik Bapak, mungkin itu sekali aja. lagi terima kasih Ya, banyak ya Pak ya. Sehat selalu Pak. oke. Ya, terima kasih sama-sama. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzat Fikri dari Universitas Profesor Dr. Hamka. Ingin melaksanakan kegiatan PLP 1 dengan mewawancarai SMK TI Dwi Guna. Sebelumnya mohon diperkenalkan diri Anda. Ya, terima kasih Kak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan. Saya alumni dari SMK Dwi Guna tahun 2019-2020. Jadi baru 1 tahun. Tahun kemarin lulus. Mengambil atau sebelumnya di SMK Dwi Guna ini jurusan rekayasa perangkat lunak RPL. Baik, Kak. Langsung ke sesi pertanyaan saja. Yang pertama, ketika bersekolah di SMK TI Dwi Guna, kultur apa yang diberikan oleh sekolah sehingga menjadi karakter pada diri Anda? Ya, seperti kebanyakan sekolah,
kultur yang biasa dilaksanakan atau yang ada di sekolah SMK Tiguna sehingga menjadi sehingga bisa menjadi menjadi merubah sebuah diri saya pribadi atau diri teman-teman saya. Itu yang pertama ada kegiatan apel di hari Senin, atau kalau waktu SD SMP itu upacara. Itu kegiatan apel itu bisa membuat kita menjadi disiplin, soalnya kegiatan apel itu dimulai jam 1. Jadi kalau udah lewat jam 1 itu kita nggak bisa masuk ke ruangan apel. Jadi pas apel itu kita ada di ruangan aula, jadi nggak di lapangan. Jadi itu yang membuat kita bisa disiplin waktu. Terus yang kedua, diadakannya kegiatan baca Al-Quran di hari Jumat sebelum memulai pelajaran. Jadi ya itu bisa membuat ilmu agama yang kita punya itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Terus ada kegiatan sholat zuhur berjamaah setiap hari. Itu udah. Baik. Jadi itu kultur yang ada yang ada di SMK Diguna. Yang telah diberikan oleh SMK Diguna kepada Anda ya. Ya, kepada teman-teman saya juga. Ya, lalu selanjutnya, apakah struktur dan tata kerja di sekolah berjalan dengan sesuai? Struktur sekolah maksudnya. Struktur sekolah. Ya, alhamdulillah sewaktu bersekolah di SMK Diguna berjalan lancar. Jadi kita masuk jam 1 itu udah langsung ada gurunya, udah langsung kita bisa memulai pelajaran. Terus kalau kita masuk misal di jam 1:30 itu kita nggak bisa masuk, maaf kita bisa masuk tapi itu nanti ada hukumannya seperti jongki atau naik tangga, tapi nggak naik tangganya ya jongkok. Jadi berjalan sesuai yang ada di peraturan SMK Diguna. Tapi intinya hukuman itu untuk membangun disiplin pada diri kalian masing-masing ya. Nah iya itu Kak. Ya. Jadi biar kita nggak terlambat lagi. Iya betul. Biar biar itulah. Lalu selanjutnya, apakah peraturan dan tata tertib sekolah sudah sesuai? Ya, alhamdulillah sudah sesuai juga. Jadi selain hukuman jongki kalau kita terlambat 10 menit atau 15 menit, selain itu ada hukuman kalau rambutnya dipotong, kalau rambutnya panjang di sini itu dipotong oleh pihak sekolah, kan udah diberi peringatan 3 bulan lagi, 3 bulan atau seminggu. Itu kalau rambutnya masih panjang itu nanti dipotong. Tapi kalau mereka nggak motong, dari pihak sekolah yang motong sendiri rambut siswanya. Jadi dibotakin. Ya, baik. Lalu, apakah Anda pernah mendapatkan hukuman dari sekolah? Alhamdulillah nggak pernah. Cuman waktu itu bukan hukuman sih, kayak teguran. Jadi pas kelas 1 pas mulai itu saya buka baju, kan bajunya harus dimasukin di sini harus rapi. Itu saya ketemu guru, saya nggak tahu itu guru siapa. Soalnya masih masuk kelas 1, terus saya kena cubitan. Itu cubitannya sakit. Jadi itu teguran atau hukuman, nggak tahu. Lalu pendapat Anda tentang teguran yang tadi Anda barusan ceritakan itu gimana? Atau sesuai atau sudah sesuai atau belum? Ya, kalau itu ya emang sudah sesuai kalau kita
ada kesalahan atau kita tidak mengikuti peraturan sekolah, ya kita pantas mendapatkannya agar kita reda atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang lagi. Tapi tujuan sekolah untuk menjadikan muridnya disiplin dan taat peraturan ya. Ya, betul Kak. Betul sekali. Lalu selanjutnya, kegiatan seremonial apa yang sering dilakukan di sekolah? Kegiatan seremonial. Kegiatan seremonial itu Kayak contohnya kayak kayak gimana? upacara, PHBI gitu-gitu. Yang paling sering Oh, dilakukan di sekolah apa? ini yang paling sering itu tadi apel di hari Senin, terus sholat berjamaah, kemudian acara-acara keagamaan. Udah itu Kak. Lalu selanjutnya, yang paling berkesan di kegiatan seremonial itu seremonial ketika mengadakan kegiatan apa? Isra Mi'raj contohnya, atau upacara bendera 17 Agustus, atau peringatan Hari Pahlawan. Kegiatan yang paling berkesan itu sih apa? Pas awal masuk itu kan diadakan LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Jadi diadakannya di markas TNI. Itu yang paling berkesan. Kita dilatih fisik, dilatih untuk sabar, dilatih untuk kompak. Karena ya itu satu sekolah itu berkelompok. Jadi itu pas LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Baik. Lalu selanjutnya, ekstrakurikuler apa yang paling populer di SMKTI Dwi Guna? Di sini yang paling populer ada 2, yaitu silat sama futsal. Silat juga udah berhasil mendapatkan beberapa prestasi, sama juga dengan futsal juga. Kegiatan ekstrakurikuler apa yang Anda ikuti? Kalau saya pas sekolah di SMK Dwi Guna nggak ikut apa-apa, nggak ikut kegiatan ekstrakurikuler. Soalnya anggapan saya pertama itu takutnya apa, belajar di kelas terganggu gitu. Jadi itu saya nggak ikut ekstrakurikuler. Tapi sebenarnya mau, tapi takut aja gitu. Jadi Tapi nggak ikut. bukannya SMK Dwi Guna mewajibkan satu ekstrakurikuler untuk diminati? Ya itu diwajibkan satu ekstrakurikuler. Cuman waktu itu saya mau ambil bulu tangkis. Cuman karena ada sesuatu atau kondisi yang tidak memungkinkan, jadi saya nggak ikut. Ya, baik. Lalu yang terakhir, ada pertanyaan lagi yang terakhir. Kebiasaan apa yang diberikan oleh sekolah untuk Anda dan teman-teman sehingga menjadi kegiatan positif yang masih Anda lakukan saat ini? Ya, yang pertama tadi sebelumnya seperti apel di hari Senin, kemudian kultum, membaca Al-Quran, kemudian sholat berjamaah, lalu masih banyak yang lainnya Pak. Itu kegiatan-kegiatan tersebut menjadikan diri kamu dan teman-teman kamu itu menjadi pribadi yang lebih positif lagi ya? Iya. Ya, baik. Mungkin itu saja kegiatan wawancara hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan sehat selalu ya. Siap Kak. Terima kasih juga Kak atas Akhirnya, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzat Fikri dari Universitas Profesor Dr. Hamka. Ingin mewawancarai Ibu dalam kegiatan PLP 1 yang diselenggarakan di semester 4. Mohon untuk Ibu memperkenalkan dirinya. Baik Ibu, mohon diperkenalkan diri Ibu. Saya ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Risti Biasari, guru di SMK Dwi Guna. Baik Ibu, terima kasih. Langsung ke pertanyaan pertama ya Bu. Yang Ya. pertama, bagaimana cara guru untuk menciptakan kultur sekolah yang baik guna pembentukan karakter pada peserta didik? Bisa menjadi contoh bagi siswa, kemudian mengajarkan nilai moral pada setiap pelajaran, di mata pelajaran apapun, bersikap jujur, bertanggung jawab, terbuka, mengajarkan sopan santun itu yang paling utama. Kemudian memberi kesempatan juga pada siswa untuk menjadi seorang pemimpin dan berbagi pengalaman inspiratif supaya siswanya itu termotivasi untuk menjadi yang lebih baik. Baik Ibu, lalu selanjutnya bagaimana struktur sekolah di SMKTI Dwi Guna? Bisa diulang? Ya, bagaimana struktur yang ada pada sekolah SMKTI Dwi Guna? Struktur apa ya? Struktur sekolah. Kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan di sekolah gitu maksudnya ya? Struktur organisasi Bu, lebih tepatnya, mohon maaf. Struktur organisasi seperti misalnya kepala sekolah, waktu bidang kurikulum, siswaan, itu struktur sekolah, organisasi sekolah. Ya, betul. Ya, itu aja sih. Lalu yang selanjutnya, bagaimana tata kerja struktur tersebut, Bu? Apakah sudah sesuai? Oke. Setiap guru atau bidangnya masing-masing itu selalu melaksanakan kegiatan KBM dengan dimulai menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan, kemudian lagu daerah, upacara bendera di hari Senin, kemudian ada kegiatan pramuka di hari Rabu, membaca buku pelajaran biasanya membaca buku yang di luar pelajaran, biasanya literasi sejenak hanya 5 atau sampai 10 menit di luar mata pelajaran. Kemudian refleksi dan berdoa agar hal yang tadi sudah disampaikan selama KBM itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu. Lalu selanjutnya, bagaimana cara guru untuk mengimplementasikan peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah? Oh ya, dengan cara kita ikut memperhatikan mengenai kedisiplinan siswa, kemudian misalkan dari penampilan rambut, seragam, kemudian kedisiplinan waktu, terlambat tidak masuk sekolah atau jam istirahat atau saat jam pulang, seperti itu. Baik. Lalu ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara guru untuk membangun minat peserta didik untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler? Bisa diulang? Ya, bagaimana cara guru untuk menarik minat peserta didik dalam pengembangan ekstrakurikuler? Oh ya, biasanya ada kegiatan upacara di hari Senin, terus kita tuh membiasakan diri untuk bergotong royong, mencium tangan Bapak Ibu guru, dan selalu menyapa di setiap saat-saat bertemu. Mohon maaf Ibu, pertanyaannya cara menarik minat untuk pengembangan ekstrakurikuler. Jadi cara guru gimana?
Suaranya agak kurang terdengar. Baik Ibu, saya ulang pertanyaan yang tadi sebelumnya. Bagaimana cara guru untuk membangun minat peserta didik dalam mengikuti kegiatan? Sebentar ya. Oh iya. Sebentar. Iya, bagaimana cara guru untuk menarik minat peserta didik dalam mengikuti kegiatan pengembangan ekstrakurikuler? Ikut menceritakan misalkan kakak kelasnya yang sudah berprestasi atau kelebihan-kelebihan dari ekskul tersebut sehingga anak tersebut termotivasi untuk mengikuti ekskul yang ada di sekolah. Lalu ekstrakurikuler apa yang paling dipopulerkan oleh para peserta didik? Paling disuka itu pencak silat. Lalu prestasi apa yang telah diraih oleh ekskul yang populer tersebut? Tahun lalu itu kalau tidak salah juara lomba se-DKI Jakarta kalau nggak salah atau se-Jabodetabek gitu di daerah Lenteng Agung acara lombanya. Baik Ibu, lalu pertanyaan terakhir, bagaimana cara guru untuk memberikan pembiasaan dan kebiasaan yang positif untuk peserta didik? Jadi kita harus mencontohkan juga bagaimana cara membuang sampah yang benar di tempatnya atau menyimpan jika tidak ada tong sampah gitu. Kemudian menyapa dengan halus, tidak harus berteriak-teriak. Memulai kegiatan itu selalu dengan berdoa, mengakhiri juga bertingkah laku baik. Dan misalkan apalagi misalkan laki-laki, jangan mencontohkan yang kurang baik, misalkan merokok di depan siswa seperti itu. Jadi kita juga harus berpakaian rapi, mencerminkan orang yang harus ditiru. Seperti itu sih. Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Terima kasih banyak ya Bu ya. 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 Sehat selalu ya Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.